Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa bihada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Ayanda dan semua bapak jemaah Masjid Al-Maghfirah rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah Allah bahagiakan kita dengan karunia-Nya bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid dilanjutkan dengan kita setiap Kamis ini kita mengaji Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita bahas tentang tafsir Ibnu Katsir surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar surah yang terpendek di antara surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kurban. Karena hari ini adalah hari istimewa, bulan istimewa yang sebagaimana hadis sahra wilayah musalli, 2 bulan yang tidak ada kekurangan, yang ada keistimewaan, keutamaan, itu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah hari ini kita memasuki tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan ini. Amin. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan kita bermohon melalui surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi dan Al-Insyirah. Semoga apa yang kita bacakan lewat surah ini Allah kabulkan segala hajat kita. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang ikhlas, al-ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lindungi kami dari orang yang hasud, cabut dalam diri kami keinginan maksiat. Lindungi kami dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia. Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min Bismillahirrahmanirrahim.
Jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang amanah. Hadirkan ya Allah di negeri kami pemimpin-pemimpin yang amanah. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha dengan Allah dengan segala hal yang saya buat supaya enak ngomong. Sama pasti. Kalau ngomong kan boleh gak boleh. Kalau ngomong gak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari badan syaitan yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Surah ini kita bahas karena memang ini menjelaskan tentang kurban yang insya Allah akan jatuh di tanggal 31 Juli 2020 sampai tanggal 3 Agustus ya 2020 atau tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah kita berkurban. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keluasan rezeki, kemudahan untuk berkurban. Nah, insyaallah kita akan bahas surahnya dulu dan juga nanti amalan-amalan apa aja sebagaimana tadi diawali dengan pertanyaan Bapak Farda, Pak Jamal apa yang beliau bertanyakan tentang puasa sunnah itu sejak kapan. Nanti kita akan jawab ringkas insyaallah pada kesempatan hari ini. Kita bahas dulu surah Al-Kausar. Ini surah terpendek. Surah ini surah Makkiyah. Makkiyah itu artinya surah diturunkan sebelum Nabi hijrah di kota Mekah. Jumlah ayatnya 3 ayat. Ya, dia urutan dalam Mushaf Utsmani surah yang ke-108. Ya, inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu yang Muhammad nikmat yang banyak. Ini terjemahan awalnya. Nanti apa maksudnya al-kausar itu? Fasholli sholatlah li rabbika, ya, kepada Tuhanmu, artinya dirikan sholat karena Allah, karena mencari ridha Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Ya, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, yang membenci Nabi Muhammad, wal abtar, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah, terputus dari
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahannya. Nah, kita bahas dulu. Nah, saya masukkan ke grup sudah ada ya, ya Bang ya. Sudah ada kan masuk ke grup sudah ada. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau lihat di sini di grup di sini sudah ada. Ya. Tinggal fotonya aja. Gimana? Tinggal fotonya belum. Ah, tinggal fotonya belum. Stiker yang subhanallah. Oh, iya. Jadi ayat ini ya Imam Ahmad menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail Al-Muqtar Anas bin Malik mengatakan Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Beliau bersabda kepada mereka atau mereka bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sungguhnya baru saja telah diturunkan kepadaku satu surah." Lalu beliau membaca surah Al-Kautsar secara lengkap, ya kan? Inna a'tainaka al-Kautsar, ya, sampai akhir ayat. Lalu Rasul bersabda, "Tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Rasul menjawab, "Al-Kautsar itu adalah wa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun katsirun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatu adadal kawakib yuqtalaju abdu minhum fa aqulu ya Rabbi inna min ummati fa yuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'dak." Al-Kautsar yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah sebuah sungai telaga yang diberikan kepadaku, kepada Nabi Muhammad oleh Tuhanku Allah di dalam surga. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Umatku kelak akan mendatanginya, Al-Kautsar maksud di hari kiamat. Jumlah wadah-wadah bejadanya sama dengan bilangan-bilangan bintang-bintang. Berarti banyak banget kan? Masalah bintang ini di dunia ini jumlahnya berapa? Ya kan? Ada bintang apa? Capricorn, Uranus, macam itu planet. Ada bintang mata itu bintang ya. Bintang Kejora, bintang 7, maksudnya bintang-bintang di dunia ini jumlahnya puluhan juta, mungkin bisa ratusan, wah kita nggak tahu. Ya, bukan bintang 7 ya. Diusir dari seorang hamba, maka aku katanya Tuhanku sungguhnya dia dari umatku, maka dikatakan sungguhnya kamu tidak mengerti apa yang telah dibuat-buatnya sesudahmu. Ini dimaksudkan Al-Kautsar adalah telaga di dalam surga. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sanad solusi, artinya sanad yang pas, konteks dari Muhammad ibn dan sebagainya. Telah disebutkan gambar tentang telaga. Telaga itu adalah tercurahkan kepadanya air dari langit dari dua tala dan bahwa bejana-bejana bilangan sama dengan bintang-bintang di langit. Nah, ini juga sama di penjelasan tadi. Nahrun sungai di dalam surga. Kemudian penjelasan lain, inna a'tainaka al-Kautsar langsung saja, ya, yaitu bagaimana Rasulullah menjelaskan a'titul Kautsar wa ijawa nahrun yajri wa la bisaqtu syaqqan. Kautsar itu sebuah sungai yang mengalir, tidak dibedakan sebagaimana sungai. Ternyata kedua tepinya kubah-kubah dari mutiara. Lalu aku menyentuhnya tanganku ke tanahnya. Dan ternyata dia seharum minyak kasturi yang sangat harum baunya, dan ternyata batu-batunya kerikil dari mutiara. Itu penjelasan Rasul tentang Al-Kautsar. Dari penjelasan lain dalam riwayat lain dari Anas tentang Al-Kautsar itu, dakhaltul jannah fa idza ana binahrin hafatat yamul. Ya, ini dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah sungai yang tepi-tepinya kemah-kemah dari mutiara. Nah, ketika aku menyentuhnya, tiba-tiba bau yang sangat harum, ya, yang sangat harum, saking luar biasanya itu Al-Kautsar. Ini penjelasan Rasulullah tentang Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar. Nah, ini penjelasan lain juga. Kemudian saya langsung yang supaya nanti kita pada intinya gitu ya. Ini kan baru Al-Kautsar itu penjelasannya panjang sekali, ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir ini penjelasan Al-Kautsar ini banyak. Nanti intinya di ujungnya nih, ya. Di ujungnya adalah, nah, Ibnu Abbas menjelaskan Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan Al-Kautsar itu asal kata kasrah,
kebaikan yang banyak yang ada di dalam surga. Akrimah menjelaskan Kausar itu kenabian, Al-Quran dan pahala di akhirat. Itu pahala di akhirat. Kemudian dijelaskan juga Al-Kausar itu sebuah sungai di dalam surga. Yang kedua tepinya dari emas dan perak, mengalir di atas yakut dan mutiara. Allah, hebatnya ini Al-Kausar. Ya, Al-Kausar. Al-Kaut atau Al-Kausar? Al-Kausar. Ini kalau di sini nggak ada T-nya. Oh iya, itu tulisan bahasa Indonesia. Itu sah-sah saja. Intinya adalah kalau bahasa Arabnya kan enak kan Al-Kautsar. Memang kalau bahasa Indonesia itu kadang-kadang harus melihat standarisasi dari dari alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan pakai T, Al-Kautsar, ada yang tidak pakai T. Nah, kalau bahasa Arab kan fa kan ya, Al-Kautsar kan. Ini penjelasan Al-Kautsar. Kemudian ayat yang kedua, washolli sholatlah li rabbika wanhar, karena Allah Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Kita diperintahkan sholat dan berkurban. Nah di sini ayat ini kan menyatu sholat dan kurban, dua hal yang terpisah tapi kok disatukan oleh Allah dalam satu ayat. Saking hebatnya kurban ini disatukan antara sholat dan kurban. Saya jelaskan. Sholat zakat ya. Nah seperti itu. Sholat Waktu zakat. Nah sekarang kita bahas kurban. Ya kan kurban dulu baru sholat. Sholat dulu baru sholat. Kalau sholat ini maksudnya penjelasan sholat itu ada yang dimaksud sholat itu adalah sholat wajib. Ada yang dimaksud sholatnya sholat Idul Adha. Ini ulama berbeda pendapat. Jadi fasholli itu sholat li rabbika untukmu karena Allah wanhar kurban. Nah kurban ini asal katanya qaruba yaqrubu kurbanan, artinya dekat. Biasanya yang terlambat lapar dan biasanya yang terlambat golf biasa senam. Ya asal katanya korban. Ya kita lagi apa ya? Kurban secara bahasa arti mendekatkan diri melalui ibadah tertentu. Setelah istilah kurban itu adalah sebutan bagi binatang yang disembelih dengan niat, cara, tempat, waktu tertentu, yaitu 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah dalam rangka takarrub mendekatkan diri kepada Allah. Banyak kurban. Nah, istilah kurban ini macam-macam. Ada beberapa istilah. Kalau dalam surah yang kita bahas tadi Al-Kautsar, istilahnya nahar. Kenapa kata-katanya bukan kurban? Dalam ayat lain kata-katanya juga bukan kurban, ada yang udhiyah. Makanya sama saja, cuma dijelaskan hari ini apa sih makna-maknanya. Coba kita lihat di layar istilah terkait tentang kurban. Yang pertama kurban. Ya, kurban itu artinya mengeluarkan barang berharga berupa hewan dan sebagainya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah, makanya kurban. Orang yang berkurban dia semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan hidayah Allah, dekat dengan ridhonya Allah, dekat dengan surganya Allah, dekat dengan berkahnya Allah. Yang kedua, udhiyah. Apa itu udhiyah? Yaitu hewan kurban yang disembelih di waktu duha. Udhiyah itu duha. Ketika seberang matahari naik. Makanya kita ada namanya sholat udhiyah, sholat duha. Sholat yang dilakukan di waktu duha. Bagaimana dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Kalau kita selalu bangun malam tahajud, lalu paginya duha, maka Allah tidak akan tinggalkan kita. Allah selalu bersama hambanya yang dia selalu istiqomah menjalankan tahajud malamnya, siangnya duha. Makanya sholat duha. Dan udhiyah adalah penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di waktu duha. Kemudian ada istilah lain hadiyu. Hadiyu ini adalah sembelihan di hari raya. Wagyu bukan wagyu. Bukan apa? Wagyu. Daging. Oh, daging.
Hadyu itu sembelihan di hari-hari haji, yaitu di bulan haji di tanggal 10 sampai tanggal 13. Kemudian ada istilahnya namanya zabah, kurban persembahan dengan hewan sembelihan pilihan. Jadi hewan pilihan tertentu, yaitu hewan yang tertentu, nanti kita jelaskan hewan apa saja. Kemudian nahar. Nahar ini dalam surah yang tadi kita baca Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, nahar, yaitu artinya hewan yang menumpahkan darah, hewan yang menghadap kiblat. Jadi artinya hewan yang disembelih dengan sembelih itu darahnya keluar, dan ketika disembelihan itu menghadap kiblat. Nah, itu pengertian nahar dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ini nahar. Apa dasar hukumnya kita berkurban? Yang pertama, sebagaimana tadi kita baca surah Al-Kautsar, yaitu surah yang ke-108 Al-Kautsar ayat yang kedua. Ya, dasar hukumnya. Yang kedua, dasar hukumnya surah Al-Hajj. Ya, itu binatang untuk kurban ayat yang ke-36. Kemudian Rasulullah melakukan itu. Rasulullah mencontohkan dia berkurban dengan 2 ekor domba putih yang sangat besar, dan beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, Rasulullah mencontohkan ini dasar hukum kurban. Hukum kurban ulama berbeda pendapat. Pertama, wajib. Wajib itu artinya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Mendapatkan pahala bagi yang melaksanakannya, mendapatkan siksa bagi yang meninggalkannya. Wajib ain. Jadi setiap hamba Allah seorang muslim wajib ain untuk berkurban. Kalau tidak berdosa. Ini menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan murid-muridnya, sebagaimana dasarnya surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli, salatlah wanhar. Nah, salat dan wanhar itu sama dengan salat dengan zakat. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat wajib. Sama dengan zakat kan? Salat, zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Salat dan zakat tidak terpisahkan. Nah, ini kan kalimat ini fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan kurban, maka dihukumi oleh Imam Abu Hanifah wajib ain. Yang kedua, sunnah muakkadah, artinya sunnah yang mendekati wajib. Mayusabu ala fi'lihi, dilaksanakan berpahala, wala yu'aqabu ala tarki, dan tidak berdosa kalau tidak melaksanakannya. Tapi dekat mendekati wajib, tapi tidak wajib. Seperti sholat tahajud itu sunnah muakkadah, sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama ini ada selain Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana penjelasan tadi, beliau berkurban 2 ekor domba yang sangat bagus yang bertanduk. Yang ketiga, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini sama dengan sholat jenazah. Kalau satu kampung tidak ada yang berkurban, maka seluruh kampung itu warganya berdosa. Kalau satu RT tidak ada yang berkurban, satu RT itu berdosa. Kalau satu keluarga tidak berkurban, maka keluarga itu berdosa. Ini fardu kifayah, yaitu mayusabu ala fi'lihi, dilaksanakan berpahala, dan kalau ditinggalkan berdosa. Kelompok kolektif, jadi kolektif fardu kifayah kolektif, sama seperti sholat jenazah. Kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia, apakah karena COVID atau selainnya, harus ada yang menyolatkan. Kalau tidak, berdosa seluruh umat Islam. Ini menurut Imam Syafi'i, fardu kifayah. Kemudian sekarang syarat-syarat kurban. Syarat kurban ini pertama syarat keyakinan. Syarat keyakinan maksudnya orang yang berkurban maupun yang menyembelih hewan kurban harus Islam, tidak boleh kafir atau syirik, tidak boleh. Misalnya Masjid Al-Maghfirah menerima 1 ekor sapi dari warga komplek yang bukan Islam, tidak sah. Kenapa? Karena ini kurban, beda dengan hadiah. Nah, beda nih tempatannya. Syaratnya harus muslim. Ini jatuhnya kalau diterima hadiah itu. Hadiah saja. Sebab kalau kurban nanti kan disembelihnya disebutkan namanya. Misalnya, wah silakan ada makanan. Disembelihnya kan misalnya ini ya Allah terima kurban ini. Misalnya kalau orang Kristen atau orang Katolik atau siapa
Misal Ahok bin Jarot, nggak mungkin. Francescus Saxelius. Nah, misal. Saifullah. Oh, bisa. Ada. Wah, ada Theodorus Safi'i. Jadi artinya nggak sah, harus muslim dulu. Kalau hadiah kita terima hadiah, tapi nanti nggak sebutin namanya, hanya pergi aja. Tapi tetap aja bisa ada yang mau ini kita terima hadiah. Terima aja hadiah. Nabi menerima hadiah. Dulu pernah penjelasan yang berapa kesempatan yang lalu, Nabi menerima hadiah dari orang kafir sekalipun. Kemudian, ya, yang menyembelihnya juga sama. Yang menyembelihnya, hewan itu yang menyembelih itu tukang jaganya harus muslim, tidak boleh kafir. Kenapa? Karena nanti ada doa. Kan dia baca Bismillah Allahu Akbar, kan nggak mungkin dia baca doa yang lain. Yang itu syarat keyakinan. Yang kedua syarat niat. Niatnya karena Allah, ikhlas, bukan karena apa? Bukan karena ada niat lain. Seperti contohnya politik, bisnis. Ya, misalnya kan kalau di Depok ini sebentar lagi pilkada. Di tempat saya itu pilkada pemilihan wali kota. Ya kan? Sama di Solo juga. Lagi heboh kan? Nah itu kan dia kurban nanti Idul Adha ini. Tapi tujuannya supaya terpilih menjadi wali kota. Nah ini tidak akan diterima oleh Allah. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan dalam melaksanakan agama, apapun itu perintah Allah, harus ikhlas karena Allah, bukan karena tujuan yang lain, bukan karena politik, bukan karena bisnis supaya lancar, bukan. Jadi harus diluruskan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal bergantung dengan niat. Itu yang kedua. Yang ketiga syarat binatangnya. Binatang ini sudah ditentukan, tidak boleh ditambah-tambah. Pertama onta. Jadi kalau Bang Farhan mau ini korban onta silakan. Dari mana? Gimana Pak, Jember kabarnya ada Jember kan? Ada onta. Ada onta korban. Di Indonesia kalau ada korban onta aneh kali ya. Aneh banget. Katanya bandot. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat domba. Artinya tidak boleh, misalnya ada orang korban ayam, nggak bisa, soang, nggak bisa. Walaupun itu halal dikonsumsi, tapi tidak sah. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan oleh syariat. Korban ini perintah Allah yang peti, nggak bisa ditambah-tambah. Misalnya ada peternak ayam, dia mau korban 1.000 ekor ayam, nggak sah. Nggak bisa. Sekarang mau korban lele Pak. Lele. Boleh, 1.000 lele. Biasa. Kecuali begini, lelenya dijual, lalu beli kambing boleh, beli sapi boleh. Untuk onta 7 orang sampai 10 orang. Untuk onta boleh sampai 10 orang. Ontanya. Nah, untuk sapi 10 orang, untuk kambing, kambing ya salah kepikir, bukan kambing ya. Atau domba 1 orang. Nah, onta 5 tahun usianya, sapi usianya 2 tahun, kambing 1 tahun, atau domba berumur 6 bulan asalkan gemuk dan sehat. Kemudian binatangnya nggak boleh cacat. Arti cacat ini pengertiannya adalah dia tidak boleh buta, tidak boleh sakit, tidak boleh pincang, tidak boleh lumpuh, atau misalnya ada penyakit yang aneh-aneh gitu. Ada penyakit dulu ada antrak ya. Ada penyakit apa tuh? Penyakit yang menyebabkan nggak layak dikonsumsi itu binatang. Itu nggak boleh, nggak sah. Jadi harus benar-benar layak dikonsumsi. Kalau sekarang mungkin ada surat dari dinas terkait. Kalau bukan bukan sakit, bukan pincang, bukan lumpuh, dan layak dikonsumsi. Tapi dia cacat, ada cacat lain. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena cacatnya bukan itu. Jadi gini. Kalau dia itu gendut, susah melahirkan. Ayo, cacat. Nggak boleh. Gendut. Yang menentukan cacat tidaknya itu adalah lewat lewat penelitian dari dinas terkait. Tapi yang artinya kedua bukan cacat, bukan yang dimaksud di sini adalah cacat fisik ya. Ya. Ya kan misalnya ada, misalnya pertama kali terpikir saya punya sapi perempuan gede banget. Iya.
kalau melahirkan anaknya kecil. Udah gitu susunya nggak gede, nggak banyak. Nah, itu kalau dikobarkan bagus, karena dagingnya gede banget. Sehat, gemuk. Tapi cacatnya ada. Itu tadi. Anaknya kecil. Kalau melahirkan anaknya tidak sebesar yang lain. Oh, itu bukan cacat, bukan. Itu beda, itu bukan cacat. Yang dimaksud cacat ini misalnya dia pincang, dia lumpuh. Karena kan nawaipunya tadi, yang kita takutkan nawaipunya tadi. Kita mengatakan yang terbaik. Betul. Nah, itu. Makanya tadi disampaikan yang dimaksud cacat itu hadis dari Imam Turmuzi, yaitu yukrahu minal adhahi, dibenci hewan-hewan yang dikurbankan. Di berdasarkan hadisnya, yaitu buta yang sangat jelas, sakit yang nyata, pincang yang kelihatan tulang rusuknya, kurus yang tidak kunjung sembuh, lumpuh. Nah, itu. Di riwayat lain dalam Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan memeriksa mata telinga binatang kurban. Beliau melarang berkurban dengan binatang yang terpotong ujung telinganya dan pinggir kupingnya, pecah pinggir kupingnya, kemudian kulit kupingnya. Nah, itu. Jadi tidak yang sebagaimana peralatan itu tidak termasuk, tetapi memang tidak termasuk cacat, tetapi memang kurang afdol. Kenapa? Karena jenis kelaminnya betina. Betina itu kalau tidak ada, usahakan yang jantan. Saya tahu lupa mengikat di sini. Jadi usahakan yang jantan. Apakah sapi, kerbau atau onta atau kambing atau domba yang jantan. Kecuali sudah mencari di mana-mana nggak ada lagi. Sudah mencari kemana-mana nggak ada binatang itu, baru boleh yang betina. Kenapa? Nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak boleh. Karena betina itu nanti kalau disembelih semuanya, ya nanti nggak ada masalah. Makanya artinya itu menyebabkan ini nilai ekonomisnya jadi nggak ini. Iya. Sebenarnya semua laki-laki betina kalau memang tidak syaratnya, kalau kemudian berikutnya apabila ada laki-laki cuma perempuan, mungkin kalau laki-laki. Iya. Kenapa? Karena perempuan bisa memproduksi lagi. Iya. Tapi jadi jangan sampai sangat menyusahkan. Karena Allah nggak menyusahkan kita jadi menyusahkan. Setelah dijumhur sama ulama menyusahkan itu yang kan kalau sama di Hafid. Jadi kadang-kadang harusnya setelah dijumhur lebih memudahkan. Iya. Jadi memang jangan sampai kita menyusahkan. Makanya kita ada pendapat kan. Ulama ini berpendapat seperti ini. Jadi menyesuaikan. Atau kita itu mengikuti lah, gitu. Mengikuti apa yang disampaikan ulama lewat hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang berikutnya syarat-syarat kurban, tempatnya syarat. Jadi kan tadi binatangnya. Tempatnya apa aja? Pertama, tempat lapang, tempat sholat id setelah sholat Idul Adha. Jadi di afdolnya penyembelihan itu adalah di tempat kita sholat. Kenapa? Karena memang supaya orang-orang yang selesai sholat itu menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Jadi disaksikan oleh seluruh jamaah. Siarnya ada, keutamaannya ada. Ini kalau sholatnya di tanah lapang. Kalau di masjid ya nggak mungkin kan. Berarti ya di samping masjid. Kalau di sini di Masjid Al-Maqdurah di depan masjid ya, di depan masjid itu. Atau juga tempat yang dikhususkan. Makasih. Tempat dikhususkan ini ada tempat yang memang dikhususkan untuk penyembelihan hewan kurban. Ini kopi pahit. Biasanya ada boleh. Oh, ini enggak? Enggak. Oh, Enggak. Oh, nanti aja setelah itu kita ngopi rumah ini pakai durian. Ini bercanda. jadi ini ditarik. Ditarik dulu. Karena enggak ada durian. Tarik dulu. Maaf. Khususnya Pak Saiful nanti ada kopi durian. Enggak bercanda. Iya, alhamdulillah. Dengan sate itu. Khusus kemarin. Itu Pak Nana gitu.
Sate itu. Sate. Tapi tutup buka dulu itu kalau minum. Buka dulu. Ini buka dulu kalau minum kan nggak bisa masuk. Enggak, karena itu kalau dulu. Oh nggak boleh buka. Hebat juga. Ya itu. Kemudian waktunya kapan? Pelaksanaannya. Selesai sholat. Berdasarkan surah tadi kita baca surah ini Pak. Surah Al-Kausar. Fasholli li rabbika wanhar, sholat dulu. Sebab dulu ada di zaman sahabat, karena tidak paham ya, ini pertama, karena ini berpelajaran. Ada sahabat yang berkurban sebelum sholat. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, "Man doha qabla sholat, fa inna ma jabli nafsi, wa man zabba qabla sholat, faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Siapa orang yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, artinya tidak mendapatkan pahala kurban. Siapa orang yang menyembelih setelah sholat, sungguh dia telah menyempurnakan kurbannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Rafi bin Hadi. Itu begitu. Ada sahabat yang begitu dulu tuh, kalau nggak paham. Tapi ini bagus. Akhirnya Rasulullah pun menjelaskan. Sama dengan zakat. Zakat kebalikannya. Zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri. Kalau selesai sholat tidak sah, hanya sedekah biasa, bukan zakat fitrah namanya. Jadi sebelum sholat. Kalau kurban setelah sholat. Kemudian waktu akhirnya selesai. Zakat fitrah memang dikasih, tapi dibagikannya setelah sholat boleh. Ini maksudnya ijab qabulnya sebelum sholat. Pembagiannya setelah sholat boleh, tetapi dikhawatirkan biasanya kalau selesai sholat orang kan sibuk dengan hari raya. Ini panitia ini sibuk dengan keluarganya, sibuk lebarannya. Makanya sebaiknya zakat fitrah itu sebelum sholat, atau kalau bisa sih ya sebelum takbiran, begitu 2 hari sebelum. Tapi kadang-kadang ada pikiran, begitu habis lebaran kan duitnya pada habis. Nanti lah kalau lebaran itu bagian. Ya boleh saja, boleh. Boleh aja kalau pembagian. Ini maksudnya ijab qabulnya boleh, ijab qabulnya nggak boleh, harus sebelum sholat. Kalau setelah sholat nggak bisa. Nah kalau Idul Adha kurban harus selesai sholat Idul Adha dulu baru kita kurban. Waktu terakhirnya yaitu saat tenggelam matahari sebelum maghrib di hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Kalau Idul Adha nanti sudah ditetapkan tanggal 31 Juli, berarti tanggal 3 Agustus 2020 sebelum maghrib. Sebelum maghrib, kalau setelah maghrib udah nggak sah. Tinggal 3 Agustus. Jadi misalnya karena kita nih Idul Adha-nya hari Jumat, rasa-rasanya nggak mungkin hari Jumat. Berarti kurbannya hari Sabtu. Jadi hari Sabtu, hari Ahad, dan hari Senin. Boleh tuh. Sabtu, Ahad, Senin terakhir sebelum maghrib masih sah. Setelah maghrib tidak sah. Tidak boleh karena waktunya sudah melewati batasan waktu berturut waktunya. Kemudian alat untuk penyembelihannya apa ini? Alat apa saja yang bisa mengalirkan darah dan dibenarkan oleh syariat di luar kuku dan gigi. Karena zaman dulu itu ada yang pakai kuku, zaman jahiliyah. Kuku khusus kali, nggak tahu juga. Gigi khusus kali, mungkin gigi binatang kali. Ada, itu nggak boleh. Atau dengan pisau yang tajam, batu yang tajam yang diletakkan di leher. Ya, dulu pernah di zaman masih ada almarhum Ustaz Haji Muhammad Arif Ilham. Dulu itu ada seorang pedagang pisau golok dari Jerman. Waktu itu harga 2 juta. Itu masya Allah tajamnya luar biasa. Jadi seorang jagal itu nggak usah begini, cuma nempel saja cuma begini aja dengan tenaga yang ya anak kecil pun bisa. Itu bisa ini saking tajamnya itu. Iya, goloknya. Ya, sayangnya saya nggak bisa beli karena nggak punya uang. Teman-teman ini yang siapa mau beli gitu, sampai itu beli berapa? Saya beli juga dari Jerman itu. Ya. Enak kan, bener kan? Tas itu nanti. Nah, begitu. Waktu itu 2 juta, kalau sekarang berapa Pak? 4 juta. 4 juta sekarang. Dulu itu masih 2 juta. Saya ya sekitar 2 juta. 2 juta masih 2 juta. Itu Bang Kalau gergaji
Bukan, jadi nggak perlu. Kan dulu ada orang yang tukang jebak sampai tenaganya sampai dikeluarkan ekstra gitu. Kalau yang tajam itu, Tapi ini mau tahun ini kita mau praktek pertama. langsung praktek. Kalau kambing sih sering, tapi kalau sapi belum pernah. Nah, coba. Belum berani. Nanti kita coba mulai. Alhamdulillah, hebat nih. Nanti di videoin. Iya. Anies Baswedan tahun yang lalu atau sendiri? Jadi saya selalu potong sendiri. Alhamdulillah. Emang sunahnya potong sendiri. Sunahnya kita yang berkorban, kita yang potong. Begitu. Kalau ada waktu korban, kalau itu lebay juga sih. Ya. Gimana? juga sering berkorban perasaan. Sama seperti Pak Ustaz. Berarti. Nah, cara menyembelihnya. Pertama, ya. Jangan lama-lama. Caranya pertama, bandingkan binatang, domba, kambing dan sapi dengan penggorokan halkum dan mari. Jadi yang digorok itu dua, halkum dan mari. Halkum itu saluran makanan, mari itu saluran pernapasan. Jadi dua saluran itu harus putus. Itu. Nah, itu yang beli udah pernah. Udah tahu kan di mana saluran itu beradanya. Nah, jadi nggak boleh tempat lain gitu, harus di leher, di tempat itunya. Nafasnya sama Pak, nafas tarik keluar. Kalau ada yang kambingnya lari-lari kan apa? Dan makanya itulah penting ada teorinya, ada ilmunya, ada caranya sekarang itu. Cara supaya kambing itu supaya nurut dengan penyembelihnya. Ada zikirnya juga, kemudian ada acaranya supaya nggak kabur-kabur. Ada videonya belum lama saya lihat di YouTube, itu hanya seorang saja dengan nggak usah banyak orang, dengan tambak itu bisa jatuh tuh sapi. Iya ada videonya, ada ilmunya juga. Itu luar biasa itu. Yang dikirim anak-anak. Saya kirim tarik dari belakang. Langsung jatuh gitu. Ada juga yang dimasukin ke ruang ke kotak, kotaknya dibalik gitu kan. Nah, jadi mudah, jadi nggak perlu banyak orang. Kalau orang Ada juga yang baru ini kesepak. Langsung jatuh. Saya kan sering berkata sama sapi, dengan sapi itu bisa pingsan. Pingsan. Iya. Bapak-bapak yang mau Pokoknya jangan di sampingnya. Kalau kuda di belakangnya, kalau sapi di sampingnya. Iya. Sapi di samping. Kalau kuda jangan samping. Samping jangan dibusuk, ditendang. Samping. udah di belakang, kalau sapi di samping. Samping belakang. Kalau kepalanya ditendang bisa mati lah. Bukan pingsan lagi. Jadi aku ngambil talinya itu Pak. Iya. Kemudian jangan lupa yang kedua, hadapkan kiblat. Jadi jangan sampai salah nih, karena ini kurban, karena syariat. Jadi seperti kita sholat ada kiblat, kurban juga ada kiblat. Jadi kambingnya dihadapkan ke kiblat, makanya diposisikan tempat darahnya itu kita gali dulu, diarahkan ke kiblat. Nanti binatangnya ke arah kiblat. Jangan sampai membelakangi atau tidak ke arah kiblat. Ya, udah paham ya. Khawatir aja. Ini ingetin lagi. Kemudian hadapkan Susah sapi, kalau kambing enggak. Sapi blok itu kalau sapinya 500 kilo. susah-susah ini. Oh, ya, jarang di sini Pak. Jarang. Sapi diusir tadi. Iya. Kemudian, ini hadis yang saya bacakan. Ya, hadis Rasulullah itu menghadapkan kiblat. Kemudian doa. Apa doanya? Doanya adalah kalau Rasulullah itu Bismillahi Allahumma taqabbal bin Muhammad wa ali Muhammad wa bin Muhammad. Rasulullah ini saking cintanya kepada kita umatnya yang tidak mampu berkurban, beliau itu menyembelih atas nama dirinya, keluarganya dan umatnya dengan menyebut nama-Mu ya Allah, terima kurban ini dari Muhammad, dari hamba, dari Rasulullah, dari keluarga Rasulullah dan dari umat Rasulullah yang tidak mampu berkurban. Itu kalau untuk Rasulullah. Kalau untuk kita ini doanya Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Atau juga boleh sebutkan Allahumma haja min. Misalnya min fardan bin siapa begitu. Kalau ini aja boleh nggak kalau Bismillahi Allahu Akbar gitu aja? Boleh. Ini kan lengkapnya begini. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, Engkau Maha Besar. Tidak boleh diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak layak, tidak pantas kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim untuk menyembelih hewan. Nah ini pernah kejadian. Mungkin saya pernah jelasin, yaitu ketika dia di Ciputat, sebuah masjid, tukang jaganya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya waktu itu ada ustaz, ada kiai yang mendampingi. Ulang, bagusnya belum sampai, salah itu, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Dia jaring sama kiainya, Bismillahirrahmanirrahim. Kiainya nggak bisa menyembelih, cuma bisa tahu teorinya, tapi nggak boleh, nggak sah. Bukan nggak sadar benar ini, jadi artinya itu tidak layak, tidak pantas, tidak etis, bahkan tidak etis, tidak beradab. Nama Allah disandingkan dengan penyembelihan. Makanya diajarkan Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gaya aliran kasih sayang. Ya itulah pentingnya ilmu ya. Nah kalau nggak tahu begitu tuh orang-orang tukang jaga kan yang penting dong Bismillahirrahmanirrahim aja. Padahal nggak boleh. Nggak etis. Karena pengertian saya dengar dulu ya. Gimana? Kalau nggak pakai Bismillah itu haram. Jadi ya Bismillah gitu. Maksudnya Bismillahnya setelah itu nggak boleh gitu, nggak etis kan? Bismillah tapi nggak lengkap. Nggak lengkap. Iya. Kan dengan nama Allah. Oh ya Allah. Ar-Rahman itu kan itu kan Asli nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Yang tapi kan Bismillah kan. kalau sekarang kan kita sering diterin, kalau dulu kan cuma dengarnya harus pakai Bismillah. Nah, membeli apa ayam ya Bismillah. Ah, iya boleh. Bukan nggak boleh artinya nggak etis. Sekarang Bismillah, segala sesuatu harus pakai Bismillah. Benar. Cuma untuk hewan, untuk menyembelih, baik hewan, kambing atau sapi atau ayam misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika ngaji ya, ketika ilmu. Kalau nggak ngaji, memang kita nggak tahu Bismillahirrahmanirrahim. Karena mungkin begitu makan di luar negeri, makan ayam pakai Bismillah. Pengertian tuh Bismillah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau makan beda, kalau makan boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau menyembelih, wah haram. Terakhir ya distribusinya. Distribusinya ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu kan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin gitu kan seterusnya. Sedekah itu untuk fakir, miskin, amin dan sebagainya. Tapi kalau daging kurban ini ada 3 bagian. Pertama 1/3 untuk orang berkurban. Itu sunnah hukumnya. Jadi kita yang berkurban itu menikmati hewan yang kita sembelih itu. Yang kedua 1/3 untuk fakir miskin, orang miskin. Yang ketiga 1/3 untuk hadiah buat keluarga atau kerabat atau masyarakat sekitar. Komplek ini yang muslim, yang non muslim, yang kaya, yang miskin semuanya dapat. Supaya apa? Supaya bisa menikmati nikmatnya daging kurban itu. Karena ada doanya di situ, ada syariatnya, ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah. Jadi semuanya merasakan. Jadi walaupun dia kafir juga kasih. Jadi kalau nerima nggak boleh, kalau memberi silakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Jadi semuanya merasakan daging kurban di situ. Kayak seperti kita punya niat berkorban. Iya. Itu di komplek di mana kita punya fasilitas, Iya. punya rumah, tentang kegiatan produksi, disebarkan ke orang sekitarnya. Supaya dia merasakan kesejahteraan adanya kegiatan itu. Itu lebih bagus lagi kan? Iya, warga-warga sini. Tapi ya itu tadi Pak, yang agak coba itu di sekitar situ kan mampu, Iya. masih jarang dikasih, jarang dikasih. Maksudnya, pertanyaannya, Enggak, tadi kan disebutkan kalau ada penyembelih kurban di suatu tempat, itu kan semua walaupun kita nggak mampu itu juga dikasih supaya merasakannya dikasih. Tapi jarang dikasih. Itu berarti kita dikasih. Kalau Di yang sini dikasih. Enggak, maksudnya begini, jadi supaya yang itu kan nanti dia merasa, oh saya kok dikasih, padahal saya mampu. Nah mudah-mudahan dia tahun depan dia berkurban. harusnya kan begitu. Supaya tahun depan dia berkurban. Karena ini tersentuh hatinya. ini menurut saya beda sama zakat. Beda, sangat beda. Karena ini lebih ke arah syiar. Iya sih. Syiar itu sama dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan silakan mandi, pakai baju yang bagus, Iya. pakai pewangian. Iya. Dengan tujuannya menunjukkan bahwa ini loh kaum muslim itu kalau menjadi orang Islam itu kesejahteraan.
Jadi sebagai bukti. Iya. Bapak juga disuruh semua rumah Ya, ya sih. Iya. Memang begitu, kurban itu beda banget dengan zakat. Karena kurban. Jadi dia bisa menikmati, walaupun dia hampir sekalipun di sini ada orang yang beda agama kita bagi kasih. Supaya dia bisa kasih kurban. rahmatan lil alamin. Nikmat itu. Cuman kadang-kadang ada yang tidak etis. Itu maksudnya gini. Makanya saya pisahkan. Itu kan seketika untuk kurban. Nah, Jadi kalau kita korban sepi, ketika biasanya mengambil paham lengkap, langsung sudah kita ambil. Nah, yang nggak ngerti, banyak banget, nggak ngerti. Atau orang yang numpang, ini yang tanya saya, ada pertanyaan nih, gimana? tempat. Tempat tadi, yang bagus kan tadi tempat kita sholat itu ada. Iya. Tapi boleh nggak tempat lain? Artinya tidak di dekat masjid. Iya. Satu. Yang kedua, hanya praktisnya aja supaya kita dari siapnya pasti kurang karena tidak ditonton orang banyak. Tapi pembagiannya tetap ke warga itu. Nah, kalau kita titip misalnya orang yang berkorban, ini terjadi menurut saya. Ada yang berkorban tapi tolong disembelihkan. Nanti serahkan ke saya dalam bentuk sudah kiloan. Iya. Nanti akan saya sebarkan sendiri ke tempat yang saya mau. Nah, gimana? Yang pertama ada dua kan tempat. Coba lihat tempat. Pertama tanah lapang tempat sholat setelah ini. Lalu sholatnya di lapangan atau di masjid itu dekat masjid yang memang ada tempat untuk penyembelihan. Artinya nggak mau mengotori masjid, mengotori lingkungan. Yang kedua tempat yang dikhususkan tadi. Yang dikhususkan boleh seperti di Masjidil Haram pun nggak ada di sana. Oh iya. Tapi tempat dikhususkan, tempat khusus untuk penyembelihan ini. Orang-orang yang udah kurban itu kan, orang haji yang umroh itu kan ada dam juga kan. Nah, kambing itu tempat khusus penyembelihan. Kemudian distribusinya juga di sana kan dibikin karena orang Mekah, orang Saudi Arabia sudah cukup kan. Distribusinya ke seluruh dunia, biasanya ke daerah-daerah konflik, ke Yaman, ke Suriah, ke Palestina itu dibikin apa namanya semacam apa tuh dikalengin apa namanya? Kalengin, diawetkan gitu. Jadi bisa bertahan beberapa minggu, beberapa bulan, Tahun apa namanya? berapa bulan ya? Itu diawetkan gitu. Jadi bisa distribusi merata ke seluruh. Nah, semacam gitu. Di beberapa negara yang butuh banget gitu. Jadi kayak kornet. Kornet gitu. Itu boleh silakan. Kornet. Betisme ikan. Betisme ikan. Internet. Jadi boleh Pak. Jadi Pak Lasri boleh memberikan seperti itu distribusinya. Ini kan teknis distribusi pembagiannya. Pembagian supaya merata gitu kan, supaya jangan sampai ada daerah-daerah lokasi-lokasi yang tidak mendapatkan sama sekali merasakan nikmatnya dari kurban. Ada daerah yang kelebihan banyak banget. Gitu. Nah, saya merasakan namanya ustaz itu masih ini masih, musola ini masih, sini masih, banyak banget nih. Kan nggak mungkin makan sendiri, kita bagiin lagi ke tetangga. Para janda-janda. Nah itu janda-janda kita kasih, janda-janda muda kita. Nah jadi pembagiannya demikian ya Pak ya. Tapi satu lagi, kalau yang tadi kurban itu kan, yang kurbannya sendiri kan tidak diwajibkan untuk makan. Tidak. Sunnah bukan wajib. Sunnah. Jadi walaupun diberikan semua kepada mereka nggak masalah. Lebih bagus. Anak-anak udah keseringan kambing muda, nggak usah. Ini kan udah bulan ini. Boleh. Ganti Pak, ada daun-daun aja. Boleh. Daun muda. Kan kalau itu sukanya dimakan. sunnah. Jangan kalau mengadu di sini sunnah ya. Ya harus saya kan Sunnah. Ya, tapi kita kalau makan kambing dan kambing kemudian kayak kita kok. Sunnah itu malah dinikmati. Nikmati. Makanya dulu saya dari panitia. Jadi pertama kita sebenarnya kambing dulu. Kan misalnya ada kambing. Ya. Sembelih, lalu termasuk bumbunya. Masya Allah. Waduh, mantap. Jadi kita makan yang ini. Rame-rame makan. Rame-rame mati. Makanya malah nanti panitia lagi kalau
panitia lagi malah. Kita ngumpul aja di situ. Tapi kayak Ada panitia. Insya Allah. Kita cuma peserta makan. Kalau ini saya Iya. di sini ada kakek nanti telepon saya. Boleh juga. Karena ada teman itu juga. Alhamdulillah. Manajer. Iya, satu sapi. Oh, sebelikan sekalian. Oh. Nanti lebih lengkapnya penjelasannya minggu depan karena setelah pertemuan sebelum Idul Adha harusnya hari Kamis itu Arafah. Jadi saya minta dimajukan ke hari Rabu. Arafah kita puasa kan, jangan sampai enggak karena pahalanya luar biasa. 2 tahun Allah hapuskan dosa kita. Oh, beneran 2 tahun. Tapi bukan berarti kalau gitu dosa lagi jangan. Saya sama Hafiz sudah datang untuk hari Rabu. Ini mau tak ajak kemana? Oh iya. Oh, iya. Hari Rabu langsung diajak ke luar kota. Bukan keluar kotanya sejak hari Sabtu. Oh sudah keluar kota. Kita main-main. Masih. Kira-kira di sini aja di kantor aja. Paling jalannya di mana? Ngapain ya? Yang kecilkan dia. Luar biasa. Alhamdulillah mari kita tutup dengan doa. Udah konsumsi baik doa dulu. Oh, dalam hati dong. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa 'ala ashabihi rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin. Hamdan ni'ama wa ikrafi mazida ya rabbal alamin. Alhamdulillah min jalalika al-karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, jamaah kami, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah ini ya Allah. Puasa, kurban dan ibadah yang lainnya ya Allah. Bahagiakan semua kami dengan ridho-Mu, dengan surga-Mu. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ya Allah. Sehat walafiatkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Yang wafat jadikan sebagai syuhada ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah